Guys, akhirnya merchandise podcast Behind the Story resmi launching. Tim You Channel udah nyiapin berbulan-bulan, cari bahan yang bagus, desain yang modern. So, kalau kalian mau punya merch podcast Behind the Story, go get yours as soon as possible. Nomor WhatsApp-nya ada di bawah ini. Tidak ada langkah yang terlalu kecil untuk memulai sesuatu yang lebih sustainable. Misalkan dengan memilah sampah, hal sederhana ya, bawa tumbler atau bawa kantong belanja sendiri. Ya kelihatannya kecil, tapi itu nggak kecil loh. Kalau misalkan semuanya melakukan hal yang sama. Gitu. Pada waktu itu, sustainability di dunia lah ya, terutama waktu itu kan aku ambilnya di Australia. Yeah. Di Australia mungkin udah menjadi bahan yang udah lagi diomongin banget gitu. Mereka harus mau nggak mau tuh ke arah sana karena ada Paris Agreement. Jadi Paris Agreement itu adalah titik di mana negara-negara itu bersepakat, negara-negara UN ya, United Nations bersepakat bahwa mereka mengakui bahwa ada terjadi pemanasan global. Dan ini harus ditindaklanjuti dengan beberapa langkah-langkah yang harus disepakatin bersama, yang dipercaya bahwa itu akan membawa perubahan ke dunia untuk mengurangi supaya suhu muka bumi itu nggak meningkat lebih dari pre-industri gitu. Jadi ada angkanya supaya kita itu jangan sampai melebihi angka tersebut untuk artinya kalau kita melewati angka tersebut, degree kita ya, derajat muka bumi ini kalau panasnya melewati angka tersebut artinya udah semakin parah gitu dunia ini, nggak bisa intinya nggak bisa sustainable gitu. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Hari ini topiknya mungkin nggak populer, belum sepopuler itu. Orang juga jarang passionately bahas ini tentang sustainability. Tapi menurut gue ini sangat menarik karena ada Mortier ID. Dia ngerjain banyak hal dari plastik lah, dari singkong lah, dijadiin barang-barang yang bisa jadi bernilai. Kita kedatangan seseorang dari Mortier ID, namanya Iren Kusuma. Thank you so much for your time. Thank you. Selamat datang. Thank you. Iren jadi di Mortier tuh foundernya? Foundernya banget temen aku. Oh, oke. Mandy. Jadi kita berdua. Oke. Mandy dan Jadi saya. kamu co-foundernya lah ya? Iya. Oke. Iren, pertama-tama boleh kenalin diri dulu ke teman-teman yang nonton. Kamu tuh siapa, kesibukannya apa, dan lain-lain. Silakan. Halo, nama aku Airin. Kesibukan selama ini, belakangan ini menjalankan Mortier sebenarnya. Mortier tuh bisa dibilang salah satu yang jadi fokus kami berdua sekarang karena memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan gitu. Mungkin ya prosesnya panjang di Mortier dan emang ya udah kita jalanin sama-sama prosesnya walaupun banyak lika-liku gitu. Oke. Boleh kembali ke awal triggernya, dapat vision ini, itu karena ada kejadian apa atau dengar dari siapa? Oke, mungkin balik ke awal banget Mortier ada. Itu memang awalnya itu Mandy, teman, emang kami berdua teman pas SMP dan SMA. Nah, awalnya Mandy melakukan membuat brand namanya Mortier ini dan membuat planter dari konkrit, dari semen. Kemudian itu pada tahun 2017. Sorry, planter itu apa ya? Planter tuh pot-pot tanaman. Oh, oke. Pot-pot tanaman, baik yang kecil ukuran sedang sampai besar. Bikin gitu. dari semen. Dari semen. Oke, terus? Nah, kemudian mulai ada Mortier tuh 2019 karena memang waktu itu Mandy juga ingin mencari alternatif material lain karena semen itu penyumbang nomor 1 terbesar juga untuk karbon dioksida di udara. Karbon dioksida di udara gitu. Jadi dia mencemari lingkungan lah istilahnya gitu ya. Dan pada saat itu juga aku pribadi baru lulus dari kuliah S2, terus balik kayak aku iseng-iseng gitu, pengen bikin sesuatu yang
memang dari sampah. Waktu itu aku lagi bikin wallet dari sampah kresek. Oke. Terus kayaknya kok cocok yang nyambung ya. Yang satu mencari material, daur ulang. Aku sendiri udah ngelakuin bikin-bikin iseng dari sampah kresek gitu. Terus akhirnya ya udah kenapa nggak join bareng aja gitu. Makanya itu mulai dari brand Mortier aja, kita nggak ganti brand lain. Dan mungkin emang untuk kedepannya kita mulai mencoba trial error material-material dari limbah habis itu. Antara lain sampah tutup botol, sampah kresek, terus kayak sempet juga limbah rokok. Jadi banyak macam. Dan awal banget itu juga kita di ruko. Jadi kita sewa ruko, terus pakai modal oven kecil juga sih gitu. Jadi kayak trial error aja. Sebelum kita masuk ke Mortiernya, kan Airin kuliah S2-nya Sustainability. Nah, itu jurusan yang buat gue pribadi kayak ada ya gitu. Itu pertama kenapa ambil S2? Kan S1-nya accounting. S2-nya sustainability. Pertama, kenapa mau S2 sustainability? Yang mendorong apa? Dan kedua, yang dipelajarin apa di perkuliahan sustainability? Jadi ini sebenarnya agak lucky ya. Jadi aku sebenarnya bukan dari awal tuh emang ngincer sustainability. Dari kecil memang pengen masuknya landscape gitu. Kuliahnya. Landscape tuh kayak yang bikin tata ruang tanaman dan sebagainya gitu ya. Tapi nggak mendapatkan izin, jadi ya udah kita ikutin aja kata orang tua, kita masuk akuntansi dulu nih. Nah S2 sebenarnya aku berencana masuknya finance, tapi nggak diterima. Terus ini salah satu cara, oke, aku jadi inget lagi, dulu kan aku demennya ini ya, kenapa nggak aku ganti aja nih majornya jadi sustainability. Akhirnya dapet di sustainability. Jadi itu yang awal mula kenapa bisa masuk ke sustainability dan ternyata suka banget, sesuai dengan kata hati. Dan ternyata juga yang dipelajarin memang sebenarnya yang bagusnya adalah sustainability yang aku pelajarin itu pada waktu itu, kita tuh nggak spesifik ke satu mata kuliah. Jadi kita tuh harus mengerti framework yang mencakup banyak elemen gitu. Jadi kita nggak cuma bikin sustainability aja, lingkungan aja, tapi kita harus tahu bisnis, kita harus tahu yang lain-lainnya gitu, desain, kita harus tahu juga tentang psikologi. Jadi banyak yang kita bahas gitu di sustainability, karena emang ini tuh multidisciplinary ya, sustainability. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri lah untuk mendapatkan lingkungan yang lebih berkelanjutan gitu. Kuliahnya di Indo? Enggak, aku kuliah kebetulan di Melbourne. Oh di Melbourne. S2-nya. S2-nya di Melbourne. Ceritain lebih lagi dong tentang kuliah sustainability, karena itu jurusan yang kayak kalau sekarang anak kuliah ditanya mau kuliah apa, kayak gue nggak denger deh anak bilang sustainability, kayak that's so strange gitu. Iya sih. Boleh dikasih gambaran lebih detail dong? Boleh. Jadi emang pada waktu itu sustainability di dunia lah ya, terutama waktu itu kan aku ambilnya di Australia. Di Australia mungkin udah menjadi bahan yang udah lagi diomongin banget gitu. Mereka harus mau nggak mau tuh ke arah sana karena ada Paris Agreement. Jadi Paris Agreement itu adalah titik di mana negara-negara itu bersepakat, negara-negara UN ya, United Nations bersepakat bahwa mereka mengakui bahwa ada terjadi pemanasan global. Dan ini harus ditindaklanjuti dengan beberapa langkah-langkah yang harus disepakatin bersama, yang dipercaya bahwa itu akan membawa perubahan ke dunia untuk mengurangi supaya suhu muka bumi itu nggak meningkat lebih dari pre-industri gitu. Jadi ada angkanya supaya kita itu jangan sampai melebihi angka tersebut untuk artinya kalau kita melewati angka tersebut, degree kita ya, derajat muka bumi ini kalau panasnya melewati angka tersebut artinya udah semakin parah gitu dunia ini, nggak bisa intinya nggak bisa sustainable gitu. Sustainable tuh apa sih sebenarnya? Memang kayak banyak ya artinya. Ada yang bilang people, planet, profit gitu. Gimana cara kita menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat, tapi juga lingkungan yang baik, tapi juga tetap kita bisa sustain secara bisnis maupun secara keberlanjutan dari ekonominya gitu ya. Tapi ada juga yang bilang, jadi emang nggak ada satu definisi spesifik. Ada juga yang bilang misalkan, gimana caranya kita bisa sustain tanpa kita mengorbankan
resource yang punyanya generasi mendatang gitu. Selama ini kan kita mungkin terlalu over-consuming. Jadi kita menggunakan resource yang seharusnya bukan saat ini kita gunakan. Harusnya ini untuk anak cucu kita gitu. Dan ternyata bisa kita pakai sekarang dan akhirnya adalah over-consumption yang pada akhirnya adalah pemanasan global gitu. Jadi itu semuanya efek. Nah, sustainability kita tuh ngomongin soal kayak begitu. Terus ngomongin juga soal corporate sustainability. Emang kan ini nggak bisa diselesaikan dalam waktu hitungan jam, menit atau tahun tuh nggak bisa gitu. Jadi emang sekarang itu kita ada yang namanya SDG, kalau pernah dengar. Jadi SDG itu Sustainable Development Goals. Ini Indonesia juga udah harus mengikuti ini. Makanya kita ada yang namanya kalau di corporate tuh saat ini semua perusahaan yang IPO harus melaporkan laporan keberlanjutan. Nah, itu salah satunya karena ada SDG yang memang diakui secara internasional. Dan Indonesia masuk di situ. Gitu. Lu mempelajari itu? Yang lagi berjalan di IPO di Indonesia, lu sempat ngecek-ngecekin? Iya, kayak efektif reporting. Efektif gak? Paling nggak langkah awal kalau ada, ya itu sebagai start awal ya. Nanti secara pelaksanaannya mereka lebih kayak lebih jadi masih tetap CSR itu memang masih lebih banyak seperti itu. Jadi banyakkan donasi, bukan yang ke arah lingkungan gitu ya. Jadi donasi nanti terserah mau diapakan gitu uangnya. Yang penting udah donasi gitu, yang penting CSR. Jadi kan masih lebih banyak filantropik gitu. Padahal kan kita kalau ngomongin sustainability nggak cuma filantropi. Ada yang ngomongin lingkungan, ada yang ngomongin kesejahteraan masyarakat juga gitu. Jadi luas sebenarnya, bukan sekedar cuma donasi gitu. Gue coba berdiri di sepatu opposite aktivis boleh. Seperti kalian ya. Aku bukan aktivis sih sebenarnya. Ya tapi what you're doing kan you care gitu. Cuman banyak juga opini tentang yang opposite sama sustainability. Sustainability kan berkelanjutan. Tapi in the end ini nih inevitable nih. Ini hal yang tidak bisa dihindari. Resources-nya bakal habis anyway. Ujungnya dunia bakal kiamat anyway. Terus is it just a dream yang gak akan pernah tercapai, atau ya at least kalau gue lakuin gue feel better, you know, that opinion gimana tuh? Nah itu dia, kayaknya mungkin ngelihat situasi sekarang apalagi di Indonesia dengan kayak misalkan ya kita lihat sendiri ya, banyak pulau-pulau bahkan sekarang udah dikeruk untuk we don't care. Ya, kita nggak peduli. Itu gimana? Itu menyedihkan banget. Maksudnya apalagi sekarang dengan Presiden Amerika juga nggak terlalu aware soal ini dan mereka malah keluar gitu ya dari tadinya mereka ikut dalam perjanjian ini, kemudian mereka cabut gitu dari perjanjian. Itu menyedihkan sih sebenarnya ya, kayak jadi masih ada nggak sih harapan atau masih percuma nggak sih kita ngelakuin ini? Mungkin di satu sisi dari awal tuh nggak pernah kepikir sebagai aku pribadi aja ya, mungkin nggak ngomongin secara keseluruhan. Kalau aku pribadi tuh nggak pernah mikirin orang lain, maksudnya melakukannya sejauh apa gitu. Yang penting dia melakukan lebih baik untuk bumi aja, ya menurut aku udah bagus gitu. Karena menurut aku juga kayaknya kalau kita nggak bisa mengandalkan pemerintah, nggak bisa mengandalkan corporate karena semua udah saling terkait gitu ya, ada kebutuhan, ada demand dan segalanya yang membuat mereka harus tetap melakukan aktivitas seperti itu. Tapi paling nggak kalau misalkan ada segelintir orang aja, misalkan ya power of ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu yang dari satu orang dari yang tadinya mungkin nggak tahu apa-apa tapi dia mulai milah sampah, terus mulai mikir kayak oh iya ya sampah tuh bahaya dan ternyata sampah itu perlu dipilah ya supaya nanti misalkan kalau udah dipilah kita bisa ternyata bikin kompos sendiri yang akhirnya buat tanaman kita sendiri gitu. Misalkan cuma dari hal-hal kecil gitu aja kayaknya kok harusnya bisa, karena aku ya masih ada harapan gitu ya, karena mungkin pas aku di Australia gitu ya, pas belajar juga makanya ada yang namanya pelajaran tuh behavioral change. Jadi emang di sana pun bukan dengan hal-hal yang teknologi melulu gitu. Ada satu hal yang kayak namanya gimana caranya kita tuh bisa melakukan intervensi dengan cara yang sederhana. Itu
hal yang simpel, misalkan dengan kasih prompt gitu, misalkan di lampu, matikan lampu. Nah itu udah hal kecil tapi efeknya besar gitu loh. Ya, kadang kita nggak sadar aja, tapi kalau satu orang melakukan ini dan hal kecil ini dilakukan sama satu individu, kemudian satu individu ini menular ke yang lain, dan itu akhirnya makin banyak yang melakukan hal yang sama di satu waktu, itu mungkin efeknya tuh lebih besar gitu daripada kita ngandelin pemerintah, ngandelin corporate gitu. Aku percaya dengan power of individuals ini yang akhirnya bisa menjadi social norm gitu. Jadi orang tuh kalau nggak melakukan ini jadi ngerasa kayaknya kita harus ngelakuin deh karena dia udah ngelakuin gitu. Goalnya behavioral change iya, ya. Kayak ada efek nularnya gitu mau nggak mau. Tapi pada dasarnya aku sih nggak pernah ngajak orang lain untuk melakukan itu. Kadang dari lingkungan terkecil kayak mereka cuma ngelihat, oh dia ngelakuin ini, kita juga ikutan deh. Walaupun mungkin nanti kalau nggak bareng kita nggak seperti itu gitu ya. Misalkan behaviornya udah beda lagi ya, itu urusan mereka gitu. Yang penting kita coba yang kita bisa aja gitu. Siapa tahu itu masih ada dampaknya. Siapa tahu walaupun kecil ya. Karena kita nggak bisa berharap dampak yang besar langsung jadi juga gitu. Kita perlu pola pikir yang benar juga di awal supaya mereka tuh paham sebenarnya kenapa sih kita ngelakuin ini gitu. Jadi nggak dari yang ya mungkin ada yang bilang juga percuma lah kita lakuin ini kalau pemerintah seperti itu kan. Kita perlu teknologi yang misalkan langsung ubah sampah yang udah terlalu banyak ini langsung jadi gas, langsung jadi apa gitu dengan teknologi yang tinggi. Tapi mau sampai kapan ya nunggunya juga ya? Kayak yang penting kita bisa lakuin hal kecil aja. Paling nggak kalau buat aku pribadi, aku masih punya semangat itu, makanya kita tetap ada brand ini juga supaya orang makin sadar, supaya kita tetap bisa menyebarluaskan wawasan yang kita punya juga ke orang-orang gitu. Maksudnya nggak apa-apa sih kayak kalau orang lain masih agak kecewa, masih kayak putus asa, tapi kita masih positif banget lah gitu bahwa ini tuh bisa loh dengan mungkin nggak usah kita mengandalkan yang udah generasi yang udah lama gitu ya, yang maksudnya udah misalkan ayah ibu kita mungkin di angkatan yang mereka nggak begitu aware soal ginian, tapi ternyata Gen Z tuh lebih peduli loh soal beginian, dan mereka mungkin ada kalanya mereka lebih aware dan lebih memilih produk yang emang misalkan brand lokal, dan kalau ada value-nya mereka juga appreciate gitu. Mungkin secara willing to pay-nya masih belum terlalu, tapi mereka tuh sebenarnya lebih appreciate dibandingin yang generasi yang lebih tua-tua gitu. Mungkin karena mereka juga yang nggak terlalu merasakan dampaknya ya kemudian hari. Sedangkan yang ini kan sebenarnya akan terasa dampaknya tuh ya generasi mendatang loh, bukan kita gitu. So you're saying hanya karena sistemnya tidak berjalan seperti seharusnya doesn't mean kita udah ignore aja gitu ya. Ya lakuin aja yang benar. Iya. Masih banyak kok yang berusaha walaupun dengan situasi seperti ini gitu. Kayak suara ini perlu diperbanyak ya, karena gua aja termasuk orang yang rada pesimis. Ini gua lagi marah-marah di komplek rumah gua. Udah pasti banyak banget yang pesimis. Orang tuh di komplek rumah gua, orang-orang tuh yang di perkampungan di belakang-belakangnya itu lagi bakar sampah terus. Wah, tiap hari marah ke satpam. Pak udah bilangin belum? Pak udah bilangin loh, ini asap loh, kayak bisa ispa gitu. Jangankan misahin sampah plastik, sampah organik, ini sampai dibakar jadi satu ke tempat sampahnya belum bisa gitu. Iya, kebayang sih. Itu karena kurang edukasi juga. Emang agak susah ngomongin sustainability karena ya balik lagi ini mungkin kayak isu-isu yang buat orang yang udah selesai untuk kebutuhan primernya. Bener. Ini kan. Tapi itu betul. Kita nggak bisa salahin juga mereka gitu, karena mereka juga nggak punya knowledge yang lebih soal seperti itu, kecuali dari pemerintah melarang. Iya, atau dari mana carikan solusi. Iya. Tapi sekarang ini kan baru keluar peraturan bahwa di Jakarta harus pilah sampah. Nggak tahu pelaksanaannya gimana, tapi ya paling nggak itu udah salah satu step yang lebih baik ya. Maksudnya paling nggak ada. Amin. Ada push gitu dari Pemda untuk kayak ayo pilah sampah. Walaupun kita nggak tahu ya urusan mereka ya. Terakhirnya dicampur apa enggak? Karena kan ada yang bilang kita udah pilah-pilah nih susah-susah di rumah. Taunya dicampur nih di sananya gitu. Itu ya paling nggak kita udah membiasakan. Yang susah tuh kan mengubah cara hidup ya, mengubah habits kita. Betul.
kalau udah jadi habit tuh kayaknya kalau ada omongan ini itu tuh udah nggak ngefek. Aku udah di tahap itu, jadi mau orang nggak ngelakuin juga itu rasanya buat aku udah yang terbaik gitu, maksudnya Iya. itu udah the right way to do, the right things to do gitu. Tapi emang harus dilakuinnya masif sih. Karena Iya. kalau kita ke Singapura, kita ke Jepang gitu ya. Iya. Kita mau buang sampah juga nggak enak hati kan. Mau buang sampah Iya. sembarangan kayak enggak deh gue kantongin aja karena Iya. bersih. Oke. Gitu kan. Tapi itu juga menarik karena waktu itu aku pernah ikut pelatihan tentang daur ulang plastik Gimana? dengan pemerintah Jepang ya, Oke. dari kedutaan Jepang gitu ya. Waktu itu ada diundang lah kita ya. Nah itu ternyata mereka melakukan itu tuh bener-bener jadi sistemnya itu udah dari lama, udah bukan cuma masalah 1-2 tahun, 20 tahun mereka melakukan ini baru sampai bisa seperti ini gitu. Oke. Jadi Indonesia tuh masih jauh banget gitu. Mereka aja harus melakukan sampai bertahun-tahun untuk supaya penduduknya tuh melakukan hal seperti ini. Jadi itu bukan hal yang instan, mereka juga akuin gitu. Jadi emang di Indonesia tuh emang harus ada langkah awal dulu lah. Kita dianggapnya masih di awalnya nih gitu, masih level startnya gitu. Belum ya Jepang aja masih 20 tahun loh untuk melakukan ini, apalagi Indonesia gitu ya, dengan kesadaran yang masih kurang banget gitu. Dan di sana memang mereka juga akuin nggak bisa cuma masyarakat dipaksa untuk sadar sendiri, nggak bisa, harus dari pemerintah. Jadi pemerintah pun masih memberikan insentif sampai saat ini untuk produk-produk yang daur ulang. Jadi memang nggak bisa jalan tanpa ada dukungan dari pemerintah, itu udah pasti. Karena Jepang sendiri yang ngomong itu. Negara maju nih ibaratnya, apalagi negara-negara yang third party kayak Indonesia gitu ya. Kayaknya masih jauh banget. Kasus permasalahan di dunia ini kan banyak. Ada global warming, ada binatang langka mau punah, gajah di mana makin dikit sih, harimau mana makin dikit, terus ada masalah korupsi, ada masalah. Ini masalah di dunia tuh banyak. Iya, banyak. Ya. Tapi kenapa lu masuk ke masalah sustainability? Why you do what you do? Apakah ini relate to your spiritual belief? That conviction tuh datang dari mana? Mungkin memang dari dulu ya, dari kecil memang suka tanaman. Jadi kayak ngerasa kita tuh kalau ke alam tuh harusnya kita menghargai ya, kita kan bagian dari alam semesta gitu. Harusnya kan kita menghargai alam yang sudah diberikan secara cuma-cuma juga gitu ke kita gitu ya. Tapi kalau misalkan alam itu dirusak, itu yang jadi kayak trigger sih sebenarnya. Mungkin kalau kita melakukan sesuatu untuk kepunahan hewan agak sulit gitu ya. Apa yang bisa dilakukan memang yang dekat di lingkungan kita, yang waktu itu adalah masih sampah isunya. Jadi itu mungkin yang paling dekat. Paling dekat. Oke. Sampah ada di dekat kita. Waktu itu kita juga pergi ke Bantar Gebang melihat begitu banyak sampahnya nggak diapa-apain. Maksudnya bukan masalah nggak diapa-apain, tapi sudah tercampur jadi satu gitu, mau plastik, anorganik, sampah makanan, itu mau gimana ini karena udah jadi satu. Dan itu udah pas kita ke Bantar Gebang, itu tuh udah kayak naik gedung tinggi gitu, karena kita perlu naik tangga di sana. Itu udah menjadi gunungan, dan itu sekarang udah 16 meter gitu, kayak 40 meter. Setara 16 gedung ya, 16 lantai gedung tinggi gitu. Jadi itu udah sulit gitu ya. Tapi mungkin yang memang benar-benar nge-trigger ya itu, karena emang dari awal emang suka tanaman, suka sesuatu yang berbau dengan lingkungan gitu. Dan ini mungkin salah satu cara di mana ternyata pas kita coba-coba ngelakuin hal simple, kok ternyata jadi ya produknya. Mungkin ada kalanya di mana kayak ini kok tapi caranya terlalu sederhana ya, kayaknya orang tertarik gak ya? Ternyata pas kita tawarin ke temen-temen kok pada suka gitu. Berarti ternyata ada nilai estetik yang bisa kita jual juga ya, secara value dan secara estetikanya gitu. Kayak ada keselarasan antara keresahan dan kesempatan ya dijalani di situ lah ya. Iya, kayaknya gitu ya. Karena pada waktu itu sempet lah aku juga masuk ke salah satu konsultan untuk lingkungan juga, melakukan reporting sustainability, tapi aku ngerasa kayaknya
itu kayak cuma jadi tulisan, walaupun itu memang memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang mungkin rekomendasi itu harusnya jadi hal yang penting dan mereka akan lakukan secara masif juga ya, karena kan ukurannya kita ngasih rekomendasi ke corporate ya, corporate besar. Tapi kok kayaknya nggak real impact gitu yang aku rasain. Walaupun itu juga baik, tapi kayaknya apa yang bisa lebih konkret lagi yang aku bisa lakuin gitu. Oke. Airin, seberapa besar masalah sampah plastik di Indonesia yang kita warga umum nggak sadar biasanya? Kayaknya banyak banget sih masalahnya. Jadi pertama juga mungkin yang kita tahu kemarin ini brand juga udah ngasih tahu bahwa sekarang air hujan kita pun udah terkandung mikroplastik di dalamnya. Itu kan udah bahaya banget ya. Yang ya betul bahaya banget. Walaupun sekarang ini banyak sekali pendaur ulang, nggak cuma kita gitu ya, tapi memang masalah mikroplastik juga menjadi salah satu yang tetap kita harus aware juga walaupun kita mendaur ulang, karena kan bisa saja itu terbawa juga ke aliran air gitu. Itu sampai separah itu gitu loh kondisi sampah plastik di Indonesia gitu. Apalagi yang terbawa ke lautan, kita udah makanan kita, dan lain-lain. Dan apalagi dengan adanya memang samudra kita itu kan sambung menyambung ya, apalagi bisa sampai Indonesia, bisa sampai di luar negeri, itu kan udah sebahaya itu loh sampah plastik. Belum lagi termakan oleh hewan yang akhirnya ketemu juga waktu itu paus di Wakatobi yang di dalamnya pas di otopsi perutnya berisi banyak sekali kantong plastik gitu. Sampai berkilo-kilo. Itu kan hal yang menyedihkan ya. Emang harus ada entah tindakan yang masif sebetulnya, tapi sekarang ini yang saya tahu ada memang kalau di perairan beberapa di Bali dan di Jakarta juga ada kapal yang emang mereka bisa ngambilin sampah yang udah terbawa ke air gitu. Itu juga salah satu langkah sih sebetulnya, supaya paling nggak sampah plastik yang kebawa ke lautan itu jangan sampai terus makin parah ya, kebawa ke samudera dan sebagainya, menyebar luas, tapi itu ditangani dulu secara lokal gitu di perairan kita. Harusnya ada seperti itu juga gitu. Belum lagi sampah plastik itu kita tuh suka nggak sadar ya, kita kalau beli makanan online berbungkus-bungkus tuh sampah plastiknya, yang kadang itu nggak perlu gitu. Tapi kan memang karena masalah higienitas, karena masalah juga nanti tercampur jadi satu, nanti taunya basi gitu kan. Jadi orang mengemas itu terlalu berlebihan sebenarnya. Kalau zaman dulu kita kan masih pakai daun pisang. Mungkin itu emang cara terbaik ya untuk kayak mengurangi sampah plastik dan sebagainya. Malah dengan adanya revolusi industri dan menghasilkan plastik ini jadi masalah gitu. Itu sih yang kemudian. Terus kalau di Indonesia kita mungkin nggak sadar. Orang kebanyakan kalau konsumsi tuh nggak sampai segitunya sadar bahwa ini tuh nanti akan jadi sampah loh gitu. Dan apalagi kalau sampah makanan, plastik yang tercampur makanan gitu. Mungkin kalau sampah makanan kering kayak snack masih bisa kita gampang cuci ya. Tapi kalau udah plastik yang terkena minyak tuh kan susah sekali. Dan untuk didaur ulang pun rumit sekali gitu. Paling ya jadinya low quality, bukan yang high quality gitu. Yang secara produknya juga nggak bisa terlalu baik ya secara kualitasnya gitu. Jadi ada grade-grade-nya. Kemarin tuh di TikTok ada lewat orang jualan boba pakai daun pisang ya. Pernah lihat gak sih? Aduh, nggak lihat lagi. Sempet tapi ada, bagus banget kalau emang. Iya, sempet ada jual gitu. Cuman kayak viralnya nanggung gitu. Kayaknya nggak berlanjut deh. Kayak nggak berhasil gitu. Tapi itu menarik sih. Sayang banget. Padahal harusnya kita kayak daun pisang lucu banget. Kampung-kampung aja pakai Iya, kayak di kampung betul. Pakai bambu, pakai daun pisang kayak gitu. Tapi ya mungkin itu masalahnya kalau kita di kota, kayaknya kita udah terlalu sibuk ya dengan keseharian kita, semua harus serba cepat. Sedangkan kalau kita di desa mungkin kita bisa lebih calm, lebih chill, bisa mikir untuk lebih pangan mandiri juga. Kita bisa punya kebun sendiri. Mungkin kayak gitu ya bedanya kota sama desa tuh seperti itu. Oke. Kita masuk ke perusahaan bisnis yang kamu bangun sama Mandy, your partner, Mortier ID. Ya.
Berdirinya tahun berapa? 2017 untuk Mortiernya sendiri. Oke. Tapi untuk establish Mm-mm. jadi PT kita di 2019. Oke. Boleh ceritain awalnya struggle-nya apa? Terus ceritain tentang Mortier lah. Sekarang timnya ada berapa, challenge-nya apa, and everything. Oke, jadi di awal itu memang struggle banget karena kita memang harus banyak trial error. Materialnya dari sampah, jadi kita perlu tahu karakteristik dari berbagai jenis plastik juga. Jadi ternyata tuh plastik juga nggak melulu dengan dilelehkan terus selesai gitu ya jadi produk gitu. Ternyata memang tipe-tipe plastik ini berbeda sehingga kita juga harus coba di mana titiknya itu sesuai sehingga hasil produknya juga aman gitu. Kadang juga yang terjadi kadang tidak leleh, kadang leleh tidak maksimal dan hasil papannya berlubang gitu. Jadi mungkin ada klien yang memang menghargai karena memang ini bahannya dari sampah. Tapi ada juga yang tipikal yang memang oh ya kalau emang sudah produknya standarnya demikian harusnya nggak seperti ini gitu. Emang ada challenge sendiri kalau kita mau mulai membisniskan material ini gitu di awal. Tapi kemudian memang karena tim juga kita kan kemudian mulai nggak merekrut lah ya, kita kayak ngajakin teman-teman kita juga dari mahasiswa juga, beberapa juga dari mahasiswa UPH sebetulnya yang bergabung di tim Mortier, kita sebutnya Amor, anak Mortier gitu ya. Jadi dengan Amor ini kita juga makin berkembang, makin berkembang. Terus kita juga akhirnya dari segi desainnya juga lebih baik, sehingga kita dari segi penjualan produknya bisa lebih menarik juga karena ada desain yang baik gitu ya. Ada beberapa juga tim Amor dari emang lulusan alma mater kita juga sekolah waktu itu. Jadi salah satunya Retno juga jadi salah satu tim awal kami di Mortier yang sekarang juga lagi lanjut lagi gitu ngambil desain S2 di London gitu ya. Jadi memang banyak yang berkontribusi juga dan karena kolaborasi ya dengan desainer dan arsitektur di awal-awal, jadi kita juga berkembang. Mungkin awal-awal waktu itu kalau kita nggak open untuk collab bersama-sama, nggak bisa Mortier sampai sejauh ini gitu. Tapi karena sama-sama misalkan ada input dari desainer, ini bisa nggak sih dijadiin ini, oh ternyata bisa loh dijadiin produk lain gitu. Jadi kita juga terbuka, oh ternyata dari material ini kita bisa mainin sampai sejauh itu produknya, sampai ke instalasi waktu itu di pameran-pameran, sampai ke drop-drop yang waktu itu ada di pameran di Plaza Senayan juga gitu. Jadi emang awal mulanya juga bukan melulu dari kitanya, tapi ada input dari desainer dan arsitektur yang kita ajak kolaborasi ataupun mereka ajak kolaborasi gitu. Membangun perusahaan Mortier ID yang ngejual barang dari bahan dasar limbah-limbah. Harga jualnya, barang yang dijual tidak ada brandnya, bukan yang kayak brand-brand populer. Dari segi kualitas, pertanyaanku dari segi kualitas apakah bisa bersaing? Terus dari segi harga apakah bisa bersaing? Dan kalau ini sesulit apa, kalau misalnya sulit, gimana cara make money-nya? Bisa bertahan sekian lama? Ya, memang kalau dari kualitasnya, memang karena ini dari sampah gitu ya, tentu secara kualitas makanya perlu ada trial error sampai kita berani untuk mengkomersialisasikan. Awalnya memang kita, karena ada input kayak ini misalkan kurang kita terus melakukan perbaikan gitu. Jadi kita trial error terus sampai kita ketemu formula yang kira-kira pas gitu ya untuk titik leleh dan sebagainya. Dan memang di awal untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen itu juga penting gitu. Jadi kita memang berusaha untuk sambil edukasi ya ke konsumennya. Jadi ke klien itu kita biasa kasih tahu bahwa di awal-awal ya, ini material dari sampah. Jadi untuk mengikuti permintaan klien untuk warna tertentu juga agak sulit karena kita memang ideal banget untuk
masalah sampah ini. Jadi kita nggak mau memakai bahan pewarna lain. Jadi Ya. kita nggak bisa tiba-tiba terus nggak mengikuti warna dari sampahnya itu sendiri. Pokoknya harus dari sampah tutup botol yang ada di pasaran gitu. Dan akhirnya klien juga mengerti gitu. Ada beberapa yang nggak mengerti tapi ya sudah gitu. Kita fokus ke yang memang sejalan dengan visi kita juga. Dan itu masih ada kok seperti itu. Dan mungkin sekarang ini agak terbantu juga dengan peraturan juga ya yang mengharuskan corporate itu melakukan laporan keberlanjutan. Yang mau nggak mau mereka harus mencari sedikit paling nggak recycle material untuk di portfolio, untuk di ini laporannya mereka gitu, impact reportnya mereka gitu. Jadi agak terbantu juga dari sana. Dan juga mungkin dari segi warna kan memang menarik ya kalau kita lihat warna tutup botol itu pas kita jadikan bentuk papan, lembaran papan tuh warnanya menarik. Jadi mungkin kalau untuk dibilang gimana cara mendapatkan daya tariknya dibandingkan material lain, emang dari segi materialnya udah menarik sih kalau menurut saya gitu. Tapi mungkin harus dipadu-padankan dengan material lain yang lebih netral supaya dia juga secara interior masih terlihat aman gitu ya, lebih enak gitu. Makanya ada peran juga untuk interior supaya bisa membuat material ini tuh lebih menarik juga gitu dari segi tata ruangnya, supaya dia masuk lah untuk di style seperti apa gitu misalkan. Apalagi kafe-kafe sekarang ini kan banyak yang pakai material ini juga karena memang dari coraknya menarik gitu. Jadi konsumen kalian tuh banyakan end customer gitu atau B2B, cafe atau banyakan mana? Kita itu antara end customer yang langsung ke cafe atau desainer. Gitu. Jadi Kalian jual bahan mentah juga buat kita desainer jual, bikin? Iya betul. Atau sekarang juga banyak kan lebih ke kontraktor yang kita nggak tahu end customer-nya siapa. Kontraktor beli bahan apa dari kalian? Bahan papan yang dari sampah tutup botol. Oh, mereka buat bangun apa tahu nggak? Bangun. Untuk kursi, Oh, top ngerti. meja, Oke. interior. Boleh, Rin kasih lihat produk-produk hasil dari Mortier. Oke. Kemarin tuh teman-teman gue ada bilang minta titip bawa karena gue liat di IG-nya ada dia bikin tas dari kulit apa? Singkong. Kulit singkong, terus ada buah naga juga ya? Iya, buah Buah naga. naga. Nah, kebayang. Gue sih nggak kebayang makanya minta Ini. titip bawa. Tadi ada di mobil lagi, apa diambil ya? Ini kursi mah. kecil. Oh, kursi kecil. Nanti Boleh deh. ntar ambil. Jadi ini nih papan. Coba lihat. Iya, jadi itu bisa dijadiin segala macam furniture. Rapi ya potongnya, bisa rapi gini. Iya, itu kalau itu cuma tergantung skill orang yang motong sebenarnya. Iya. Wow. Tapi ya emang bisa dijadiin dan bisa setebal ini juga. Jadi dia material kuat banget. Jadi kalau mau dibilang materialnya gimana dibandingin nggak kopong ya? Dalamnya nggak kopong? enggak. Jadi kalau mau dibilang materialnya gimana kalau dibandingkan dengan material pada umumnya kuat. Mungkin yang jadi masalah cuma satu. Kalau misalkan UV dan Iya, panas leleh nggak? kalau panas dia nggak leleh. Maksudnya leleh itu di titik 180 ya, bukan bukan matahari kena, biasa gitu. Iya, matahari biasa nggak akan leleh itu. Makanya ini material sangat bagus untuk di area outdoor. Tahan panas, tahan hujan. Tahan air kan dia. Iya. Makanya itu mungkin yang jadi daya tariknya juga gitu. Seru ya? Dari material ini. Nah ini seperti ini juga semua nggak ada yang dari bahan pewarna ya. Semuanya ini dari sampah tutup botolnya. Nggak bisa custom detail, sejadinya aja ya lihat hasil kombinasinya beragam ya. Iya, tergantung. Jadi kita tuh di awal untuk prosesnya tuh kita pasti pilah sampah tutup botolnya dulu sesuai warna supaya kita bisa mainin yang putih coba warnanya. Ini bening sebenarnya. Bening ya. Oh ini sampel-sampel bahannya. Kalau ini coaster. Buat taruh. Ini pakai apa? Kata saya kok bisa begini? Ini diapain? Kalau itu kita ada cetakan juga buat kayak gini. Enggak, kalau itu kita nggak pakai cetakan. Kalau itu kita CNC. Apa tuh? Jenis cara potong ya. Kalau ini baru pakai cetakan nih. Sebentar. Oh, bisa bikin ini kail apa namanya? Kita sebutnya
Karabiner. Ini mah ringan ya jatuhnya. Sebetulnya kalau dibandingin material kayu nggak lebih ringan, lebih berat Oh justru. iya. Wah, bisa bikin ini guys. Ya, itu Buat di karabiner. tas. Ya. Selain yang dari tutup botol, kita juga ada yang Lucu dari ya? sampah kresek. Oke. Ini Ini dari sampah kresek dan bubble wrap. sampah kresek dan bubble wrap. Oke. Iya. Ini juga sampah kresek ini. Oke, kalau yang Packaging-nya. kayak gini-gini, ini dari tutup botol. Ya. Jadi prosesnya diapain sampai bisa dibikin kayak gini? Jadi sampah tutup botol itu kita biasa ambil dari bank sampah gitu. Hmm. Kita kumpulin, kita pilah berdasarkan warna dulu. Setelah kita pilah, kita cuci. Jadi tutup-tutup botolnya itu utuh-utuhnya itu kita cuci satu persatu. Manual sama teman-teman kita di workshop. Kemudian kalau sudah kering, kita cacah jadi ukuran yang lebih kecil. Setelah Ada mesinnya? mesin cacah biasa. Oke. Tapi emang pisaunya beda ya kalau untuk material plastik supaya Iya. supaya dia awet gitu ya, pisaunya beda emang. Oke. Terus setelah cacah ukuran menjadi lebih kecil, kemudian kita heat press namanya. Jadi kita punya mesin yang ada panas dan bisa ada tekanan gitu. Jadi kita masukin cacahannya ke dalam satu frame loyang gitu, atau sebut loyang lah bisa ya. Terus kita masukin ke mesin heat press, kemudian dia leleh, nanti cacahannya leleh, terus ada tekanan. Sesuai bentuknya aja ya, mau apa gitu. Betul. Oke. Itu satu cara. Kalau cara yang ini memang agak beda, ini mesin injection. Jadi dia dari cacah masuk ke mesin injection, dan kita punya cetakan bentuknya seperti ini. Jadi dia masuk ke dalam cetakan. Dia diinjek dalam bentuk cairan. Cairan. Udah jadi cairan Tapi plastik. cairan itu nggak cairan banget, karena dia melelehnya di titik 180, tapi habis itu dia cepet sekali dingin, jadi harus cepet emang. Iya. Nggak kayak resin ya. Kalau resin kan cair banget gitu ya. Kalau ini nggak sampai begitu. Sebelum ke yang ini ya, yang bikin kayak gini nih, ini harganya berapa sih kalau orang beli? Per ukuran berapa, harga berapa? Kalau di Mortier, ukuran 100 kali 40 yang kecil aja ya. 100 kali 40, tebel 5 mili, kita di 235.000. Kalau orang pakai bahan kayu, perbandingan harganya? Tergantung kayunya apa. Mungkin kalau kayak Yang selevel sama inilah. nggak ada kayu yang selevel sama dia, mungkin bisa dibilangnya material sendiri lagi ya, nggak bisa dibandingin sama kayu. Oke. Kalau kayu memang lebih murah, mungkin ini 2 kali lipatnya. Oke. Tergantung jenis kayunya juga ya. Challenge-nya di situ lah ya. Iya, itu challenge-nya. Challenge-nya di situ. Iya. Tapi kenapa ini bisa mahal ya? Misalkan ini awam ya guys, gue nggak ngerti guys. Jadi sampah tuh sangat banyak. Iya, betul. Nah, apa yang bikin mahal? Prosesnya kah atau apanya yang bikin mahal? Pertama, sampah di Indonesia pada umumnya nggak dipilah. Oh. Jadi benar-benar kita tuh dapetin sampah yang memang kotor banget. Jadi capek jasa misahinnya Mungkin ya. kalau kita pesen juga, misalkan mungkin kita emang udah ada kenalan gitu ya dengan kayak pemulung yang memang kayak mereka udah siap untuk mengumpulkan sampah-sampah ini. Menurut mereka bersih, tapi menurut kita nggak bersih lagi gitu. Jadi kayak perlu effort untuk mencuci ini dengan lebih ekstra gitu. Nggak cuma 1 kali cuci, mungkin berkali-kali cuci. Terus memang kita ada step-stepnya ya. Kita nggak mau misalkan mencacah dulu baru mencuci, karena itu ada potensi untuk mikroplastik gitu. Jadi kita memang karena langkah-langkah yang kita set di awal juga memastikan supaya ini jangan sampai dengan kita mendaur ulang menciptakan masalah baru gitu. Jadi mungkin emang kita nggak bisa, ada guideline yang emang kita nggak bisa kita lewatin gitu ya. Makanya stepnya harus seperti itu. Oke. Terus udah gitu kita juga bukan kita ngambil gratis nih sampah tuh juga bayar. Sampah ini tentu kita bayar juga. Dari bank sampah. Tapi emang porsi, kalau kita ngelihat porsi cost-nya, paling banyak itu di cleaning. Cleaning tuh bisa 30% dari cost itu sendiri gitu. Bukan biaya untuk mengepres dan bukan biaya untuk tenaga kerja. Mungkin tenaga kerja malah harusnya kalau memang material ini bisa lebih diterima, kita bisa menaikkan harga tenaga kerjanya gitu ya. Tapi ternyata pada kenyataannya cleaningnya itu yang akhirnya
mendominasi harga sehingga kita mau nggak mau harganya juga jadi entah terlalu tinggi atau kalau misalkan kita rendahin pun jadinya ada yang dikorbankan gitu yang lain-lainnya. Nyucinya Gitu. susah apa sih? Nggak dibayangkan ke orang awam nih ya, kayak tutup botol udah masukin ke ember, tuangin sabun, aduk, angkat Kayak keringin. begitu. Jadi Segitu. masukin ke ember, kita punya ember. Mungkin karena kita prosesnya manual ya jadi mahal ya. Tapi kita emang punya ember, terus misalkan masukin semuanya warna biru, masukin semuanya ke ember jadi satu. Terus kita masukin sabun, terus udah aduk-aduk satu-satu pakai sikat. Kalau ada yang bandel banget, Satu-satu? sikat satu-satu. Iya kalau nggak ini. Ribet amat ya. Makanya emang waktu itu kita sempat ada kalanya kita berdayakan ibu-ibu gitu di daerah situ supaya mereka juga punya, misalkan mereka lagi nggak ngurus anaknya, mereka bisa sambil membantu kita gitu. Ini mohon maaf ya, saya bertanya sebagai orang awam. Kenapa harus sampai disikatin satu-satu? Nggak bisa maksudnya kayak di ember, dituangin air, semprot aja pakai sabun, tuang, disaring, tuang, nggak satu-satu itu kenapa emang? Kayaknya mungkin emang bisa juga, tapi ada beberapa yang emang agak sulit. Pakai alat bor juga kita pernah sih, jadi kayak supaya dia muter-muter gitu, itu juga bisa. Kayak mesin cuci mungkin juga kalau kita punya mesin cucinya bisa juga sih sebenarnya. Tapi tetap ada yang harus diperhatiin. Iya, tetap ada. Ya mungkin kalau itu mau dilewatin hasilnya aja sih pas jadi papannya nggak sebegitu bagus kalau misalkan kita memang dari awal cucinya lebih bersih gitu. Oke. Kalau ini dari apa? Tadi kan tutup botol. Ini? Kalau itu dari sampah kresek. Benar-benar kresek dan bubble wrap. Jadi prosesnya seperti apa? Ini lebih sederhana lagi prosesnya. Prosesnya kita cuma pakai mesin sablon ibaratnya. Sebenarnya kan mesin yang kita punya itu bisa ibaratnya itu seperti mesin sablon versi besar, mesin heat press itu. Tapi kalau versi kecilnya ya mesin sablon sebenarnya. Tadi ada berapa contoh lagi nih? Oh, ini nih. Mau dong lihat jadinya kayak apa aja. Ini kayak gini. Ini apa? Ini kresek juga. Oh, kok ini ada warnanya? Kan kresek nggak satu warna. Oh iya juga. Dibayangin kok kresek cuma warnanya ini. Kresek kita tuh berwarna-warni loh. Makanya kita emang ngambil benar-benar dari kresek yang ada di pasaran. Wah. Ini juga. Ini dompet. Ini dompet wallet ya. Dompet. Oh, ini pakai magnet. Kalau itu pakai magnet. Ini sekreatifnya kalian aja ya. Iya, bikin-bikin. sebenarnya. Lucu sih ya. Ini kalau bikin workshop sih seru banget ya. Kalian bikin workshop kan ya pasti ya? Iya, kita udah bikin workshop memang. Seru banget. Kalau kalian pernah nggak dipanggil ke sekolah-sekolah, kemana buat bikinin activity dong buat? Sering banget. Oh iya? Bener-bener sering banget kalau ke sekolah-sekolah. Menarik banget sih bikin activity. Terus jadi kalian bawa alatnya gitu? Kita bawa alatnya. Dan sampah-sampah? Dan sampah-sampahnya. Kadang juga dibikin campaign gitu. Jadi dari sekolah, coba siswa-siswa untuk ngumpulin sampahnya, nanti kita create sama-sama gitu. Jadi kan mereka ada melihat langsung gitu kalau ini beneran dari sampah gitu. I see. Menarik ya. Menarik, iya. Total udah ada berapa jenis produk dari 2019 sampai sekarang? Kalau secara produk banyak ya, 500-an. 500-an jenis Mungkin. Tapi ya karena kan kita banyak kan project custom juga. Jadi sesuai klien permintaannya seperti apa. Oke. Tapi kalau memang keluaran dari Morthings sendiri, kita kan ada nama brand namanya Morthings ya. Jadi Mortier punya barang-barang. Oh, Morthings. Oke. Ya. Nah, itu mungkin kurang dari itu sih. Mungkin sekitar 50. Oke. Ini logo brand kalian? Morthings, ya. Logo Morthings ya? Iya. Anyway, Mortier tuh artinya apa ya? Dari mortar. Karena awalnya emang dari semen kan ya. Oh, mortar tuh semen? Brick and mortar gitu. Aku nggak tahu. Oke, jadi Mortier. Right. Jadi total tim kalian ada berapa sekarang? Sekarang kita berempat kalau internal, tapi kalau tim yang di workshop kita ada 5. Ada 5 pekerja, 4 tim internal. 4 tim internal bagi tugasnya apa aja divisinya? Lebih banyak ke desain. Ada yang product design. Jadi product design 2, interior 1. Jadi ada satu yang merangkap product design dan material. Karena kita kan bermain di material ya. Jadi kita tuh nggak melulu ngomongin soal sampah, tutup botol, sampah kresek. Tapi kita terus mengeksplorasi material anorganik juga. Limbah-limbah seperti kulit singkong,
buah naga, cangkang telur, ampas kopi, itu juga kita main gitu sebenarnya. Oke. Kita terus explore sebenarnya. Nah, itu ada Oke. satu. Terus ada lagi yang interior merangkap produk design. Jadi tim kita tuh saya, Sekar, Ayunda, dan Ariesta. Oh, lumayan Ariesta tuh nyampur-nyampur lebih juga ya. admin dan purchasing gitu. Oke. Jadi nyampur. Tim 4. Oke, kalian jual kayak dompet gini harga berapa? Yang itu harganya di 400-an. 400-an. Iya. Kalau kayak tas gini? Sama. Oh, sama ini. Sama. Tas sama ini 400-an. Iya. Oke. Kemarin boleh lihat ini nggak yang bahan? Ini tadi Tutup kantong botol, kresek kantong dan kresek. bubble wrap. Iya. Berikutnya ada lagi, ini menarik nih. Dari, lihat ininya dulu kali ya, material dasarnya dulu sebelum jadi tas. Nah, ini dia material dasarnya. Oke. Nah, ini dulu kali ya. Boleh, Kalau ini boleh dari ceritain. kulit singkong. Nah, ini jadi emang material dari kulit singkong. Kenapa kita mencoba membuat biomaterial? Karena memang kita tuh melihat plastik ini tuh bukan solusi gitu. Karena plastik mau diapain pun akan susah terurainya, butuh ribuan tahun. Dan akan menjadi masalah terus kalau kita nggak keep up dari daur ulangnya, nggak bisa mengimbangi konsumsi kita terhadap plastik. Nah, maka kita membuat biomaterial. Biomaterial ini tujuannya supaya memang kalau kita pakai produk ini, kalau di umur hidupnya kita misalkan udah nggak mau pakai ya, gampang terurainya gitu. Tapi bukan berarti terus tasnya jadi terus gampang terurai. Enggak ya, kalau memang dikubur di tanah baru terurai gitu. Tapi kalau pemakaian nggak terurai sih gitu. Dari apa singkong? Dari kulitnya singkong. Jadi bukan singkongnya. Singkongnya baiknya dimakan, tapi ini kulit singkongnya. Proses sampai bisa jadi bahan setebal ini itu seperti apa? Jadi emang kita masak dulu. Jadi ini tuh prosesnya simple, sederhana. Jadi kulit singkong kita campur dengan bahan makanan lainnya. Jadi semuanya organik tentunya, bahan-bahan alami. Terus kita masak, terus kita tuang ke cetakan. Setelah itu tunggu kering kurang lebih 3 hari, tergantung panas matahari juga ya kondisinya seperti apa. Terus udah kita jadi seperti ini dan kita siap untuk dijadiin produk-produk lainnya dengan dijahit gitu. Jadi udah seperti ini hasilnya. Warna hitamnya dari mana? Dari kulit singkongnya. Bisa rata? Iya, bisa. Oh, karena dia diaduk, di blend. Iya, Kalau ini yang kulit buah naga, jadi bukan berarti kulit buah naga terus jadinya merah ya, ternyata pas kita proses jadinya begini. Itu memang uniknya gitu. Dan ini masih ada baunya. Masih ada baunya manis-manis. Iya kan? Iya. Ini menarik banget, bahan ini masih ada bau buah. Iya, ada bau buahnya. Kecium ya tadi? Kecium. Ininya masih kecil saya lihat. Oh gitu ya? Ini aja masih Iya. kecium kayak ada bau-bau Jadi buah. kepengen makan sih emang biasa. Baunya tuh seger. Kebayang nggak bawa tas baunya seger? Ya gitu sih. Oh, wow, menarik. Barang jadinya boleh kasih lihat, Rin. Barang jadinya ini. Ini bahan mentahnya. Ini salah satu dibikin jadi tas. Jangan lihat. Ini kombinasi dari dua ini ya, buah naga dan... Iya, itu kombinasi. Jadi ini si bahan mentah buah naga sama daun kulit singkong dijahit jadi tas. Iya. Menarik banget. Iya, ini juga yang pure semuanya kulit singkong. Kita udah jadi Oh, ini more ciri khas things. kita. Jadi setiap label kita dari yang bahan buah naga jadinya. Oke. Termasuk yang tas-tas sampah kresek lainnya juga. How do you respond ke stigma yang sangat umum dan mungkin benar? Stigma bahwa barang produk sustainable mahal. Iya. How do you respond to that? Iya, emang mahal, betul. Mm-hmm. Tapi balik lagi, ini memang bukan berarti terus mahal nggak ada artinya gitu. Tapi kan ini kamu membeli bahwa kamu menghargai lingkungan, kamu tahu bahwa prosesnya juga seperti apa. Jadi ada cerita gitu di balik produk-produk yang mahal ini. Karena kalau misalkan kita lihat produk murah, itu memang mungkin karena dia nggak menghitung beban dampak lingkungannya ke masyarakat ataupun ke lingkungan gitu. Okay.
itu kan externalities yang nggak pernah diperhitungkan sehingga harga barang itu menjadi murah. Oke. Padahal harusnya harga barang itu nggak bisa semurah itu. Oh iya, karena you dump the waste there. Ya. Siapa yang akan bayar itu? Pemerintah. Enggak. Jadi kita juga memperhitungkan itu. Jadi kalau bisa, jadi yang bisnis kita sekarang itu adalah produk ini harga demikian, tapi kita mempertanggungjawabkan akhir hidup dari produk ini. Oke. Gitu. Mungkin kalau produk lain ya udah biaya akhir hidupnya, biaya prosesnya menjadi tanggungan lingkungan. Ya, akhirnya lingkungan udah nggak bisa menampung sampah-sampah itu gitu. Akhirnya yang terjadi sekarang ini gitu. Sampah menumpuk dan sebagainya. Dari semua limbah, sampah, plastik dan lain yang sudah kalian olah, apa impact yang kalian lihat nyata? Oh ini baik nih karena kita lakukan ini, kita measure, kita berimpact di ini. Ada nggak alat ukurnya? Itu masuk Sementara ke evaluasi nggak sih? Iya, masuk. Apa Sementara kita masih di ini ya, ukurannya masih quantity paling nggak ya, quantity bertambah nggak dari tahun sebelumnya. Tapi yang lebih penting juga dari itu selain bertambahnya, apakah di sisi internal kita juga memperbaiki dari sisi prosesnya supaya lebih efektif juga dan lebih efisien juga. Dan kita melakukan life cycle analysis juga. Itu mungkin kayak carbon footprint kita hitung. Apakah membaik atau tidak. Ya makanya kita juga mencoba mengganti metode. Kalau diperlukan kita mau untuk mengganti metode pemanasannya misalkan. Pada waktu itu kita juga melakukan life cycle analysis walaupun di setiap pendaur ulang beda-beda ya hitungannya. Jadi bukan berarti dengan kita melakukan ini terus akhirnya artinya yang lain yang tidak melakukan seperti ini dan menggunakan alat itu tuh lebih nggak sustainable. Nggak juga, itu tergantung kondisi masing-masing perusahaan gitu. Pas perhitungan seperti apa. Jadi kita nggak bisa menjudge orang lain juga dengan nggak memakai alat ini jadi nggak sustainable gitu. Kalian ada alatnya buat ngitung? Bukan, itu cuma Excel aja. Tapi kita Oke. hitung, jadi pada saat perhitungan tuh kita harus tahu inputnya, data inputnya apa. Jadi kita selalu mendata jumlah dan jumlah materialnya, transportasi yang dilakukan, yang dipakai apa, karena kan itu perjalanan yang harus dihitung karbonnya. Ya. Terus juga pemakaian listrik, itu karena kan listrik mengubah jadi energi, pokoknya energi itu akhirnya kan menjadi karbon dioksida lagi kan. Jadi pemanasan itu kita hitung. Hitungnya sederhana, sebenarnya tinggal Excel aja, cuma paling nggak kita jadi punya keyakinan bahwa oke, ini sesuatu yang baik untuk tetap dilakukan. Karena pada saat itu juga kita sempat berpikir apakah mau kita lakukan terus atau kita stop ya kan. Kalau emang nggak ada dampaknya gitu buat apa ya kan, kita udah melakukan sejauh ini dan bukan hal yang mudah, tapi kalau nggak ada dampaknya buat apa gitu. Jadi kalian bisa ukur dampak dari quantity yang kalian jual ya? Ada dari carbon footprint, dari life cycle analysis seperti itu. Oke. Kalau kalian cuma kejarnya duit mah nggak mungkin repot-repot ya ngurusin ini ya. Repot banget, mesti mikirin mau bikin produk, mesti mikirin waste-nya, dampaknya. Wow, hebat sih kalian. Kita kalau ngomong sustainability itu nggak ada habisnya. Karena variabelnya banyak banget. Belum dari sisi, makanya kayak tadi lu bilang di awal kuliah sustainability, dari psikologi lah, belajar juga dari semua aspek bisnisnya, mesti ngerti ekosistemnya, semuanya mesti ngerti, gitu ya. Kalau misalnya lu boleh kasih pesan ke kita semua, ke teman-teman yang nonton, apa hal yang bisa kita lakukan yang sederhana dan kita bisa lakukan secara masif dan berdampak? Gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Silahkan. Dari sana. Kasih tahu ke teman-teman yang nonton. Kalau aku tuh selalu simple aja sih. Kalian bawa tumbler sendiri aja udah best banget. Oke. Pokoknya itu hal yang sederhana banget. That's one thing. Iya. Terus sebelum beli, ya itu. Coba lebih conscious untuk mengkonsumsi barang. Sebelum mengkonsumsi barang gitu. Misalkan dipikir dulu apakah ini benar-benar perlu atau enggak. Kalau nggak perlu ya udah nggak usah dulu kali ya gitu. Mungkin untuk barang-barang mortir juga sama. Yang kita jual ini bukan berarti kalian harus beli sebenarnya. Kalau kalian butuh kalian beli. Kalau kalian nggak butuh ya udah nggak usah beli dulu. Karena kan memang yang tujuannya adalah memang barang itu harus digunakan sesuai fungsinya. Misalkan ya kalau emang kalian pakai baju,
usahakan baju itu bisa dipakai selama mungkin gitu. Jangan sampai ketinggalan tren, makanya carilah baju yang memang tidak ketinggalan tren, seperti itu. Lebih yang long last secara fashion juga. Mungkin yang terakhir adalah tidak ada langkah yang terlalu kecil untuk memulai sesuatu yang lebih sustainable. Misalkan dengan memilah sampah, hal sederhana ya, bawa tumbler, atau bawa kantong belanja sendiri. Ya kelihatannya kecil, tapi itu nggak kecil loh. Kalau misalkan semuanya melakukan hal yang sama, gitu. Mindsetnya jangan recycle ya, tapi reduce ya. Reduce, betul. Jangan recycle. Jangan recycle. Recycle tuh udah kayak terakhir banget stage-nya. Reduce. Terpaksa banget ya udah recycle. Ya, oke. Jadi setiap hari kita mesti mindful. Iya, mindful benar. Apapun yang kita lakukan, be mindful. Reduce yang nggak perlu gitu ya. Iya, itu yang bisa kita lakukan. Ya. Terakhir, Irene, kalau semua yang nonton ini bisa ingat satu hal tentang Mortier, lu pengen mereka ingat apa? Ingat lebih ke transforming material sesuai dengan moto kita. Jadi kita itu bukan cuma mendaur ulang sampah-sampah organik, tapi kita juga mengeksplorasi sampah-sampah dan limbah-limbah organik juga gitu. Oke. IG-nya di mana? Mortier.id. Mortier.id. Kita taruh di description juga ya. Oke. Alright, thank you so much, Irene. Thank you, Brian. Thank you buat waktunya, udah berbagi. Thank you juga. Semoga kita makin aware sama behavior mengkonsumsi dalam hari-hari kita. Ya. Sip. Thank you so much. I'll see you guys the next episode, everyone. Bye. Hai guys, thank you so much udah nonton episode BTS kali ini. Kalau kamu butuh didoain, butuh teman cerita, please feel free chat WhatsApp kita di sini. Kalau kamu diberkati lewat episode ini, jangan lupa untuk share, komen, like, subscribe konten-konten kita. Thank you so much guys.